Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang reksadana syariah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Imro'atul Fadilah dengan NIM 204011151. Yang kedua, saya sendiri Devi Putri Rahayu dengan NIM 204011152. Yang ketiga ada Nur Laili dengan NIM 204011155, dan yang keempat ada Siamatus Safitri dengan NIM 204011157. Pada pembahasan yang pertama ini kita akan membahas tentang materi pengertian reksadana syariah. Dalam fatwa DSN MUI nomor 20/DSN MUI/9/2000 disebutkan bahwa reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan pengguna investasi. Dalam pengertian lain, reksadana syariah adalah reksadana yang mana pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Misalnya tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian ada perbedaan yang paling mencolok antara reksadana syariah dan reksadana konvensional, yaitu terletak pada proses pembersihan kekayaan pada reksadana syariah dari unsur non-halal. Proses ini wajib dilakukan oleh manajer investasi. Maksud dari proses pembersihan kekayaan ini yaitu penyesuaian portofolio reksadana syariah ketika daftar efek syariah telah berlaku efektif. Investasi di reksadana syariah ini harus mendapat fatwa dari DSN MUI, dan aspek syariahnya ini juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Secara singkat, reksadana syariah. Reksadana syariah pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1997 oleh PT Dana Reksa Investment Management. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tahun 2000. Tujuan reksadana syariah adalah untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Pada tahun 2001, untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa nomor 20 DSN MUI 4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang berikutnya yaitu dasar dan legalitas hukum reksadana syariah. Pada prinsipnya, setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah. Mekanisme operasional antara pemodal dengan manajer investasi dalam reksadana syariah menggunakan sistem wakalah. Pada akad wakalah, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal. Investasi hanya bisa dilakukan pada instrumen keuangan sesuai dengan syariat Islam, yang instrumennya meliputi instrumen saham sesuai dengan syariah, penempatan dalam deposito pada bank umum syariah, dan syarat utang jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menjamin reksadana syariah beroperasi tanpa menyalahi aturan kesyariahan seperti yang diatur dalam fatwa DSN, suatu reksadana syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan berfungsi sebagai pengelola investasi mengenai hal yang terkait. Reksadana syariah bertindak sebagai pengelola atau mudharib yang berkewajiban untuk melakukan pengelolaan atas dana milik para investor yang sesuai dengan unsur syariah. Dasar hukum yang melandasi terbentuknya pelaksanaan reksadana syariah di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UPM, Peraturan Bapepam LK, dan dalam bentuk kontrak investasi kolektif atau KIK.
Bapepam sendiri mengisahkan keberadaan reksadana syariah tanggal 12 Juni 1997 yang dibuat Notaris JJ Wijaya, Sarjana Hukum di Jakarta. Yang berikutnya, mekanisme reksadana syariah. Yang pertama, mekanisme operasional. Mekanisme ini dibedakan menjadi dua, yaitu antara pemodal dengan manajer investasi dan manajer investasi dengan pengguna investasi. Yang pertama, antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan secara sistem wakalah. Karakteristik sistem wakalah sendiri yaitu yang pertama, akad antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan secara wakalah. Yang kedua, dengan akad wakalah, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi. Yang ketiga, para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksadana syariah. Yang keempat, pemodal menanggung risiko yang berkaitan dengan reksadana syariah. Yang kelima, pemodal berhak untuk menambah atau menarik kembali dalam reksadana syariah melalui manajer investasi. Yang keenam, pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut. Yang ketujuh, pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan. Dan yang terakhir, kedelapan, pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa unit penyertaan reksadana syariah. Sedangkan mekanisme operasional antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah. Karakteristik sistem mudharabah ini yaitu yang pertama, pembagian keuntungan antara pemodal atau shahibul mal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati. Yang kedua, pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan. Yang ketiga, manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya atau gross negligence atau tafrid. Dan yang kedua, mekanisme transaksi. Di dalam investasi melalui reksadana syariah harus memperhatikan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Di antaranya tidak diperbolehkan melalui tindakan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar seperti najisi, ihtikar, dan tindakan spekulasi lainnya. Oke, saya akan membahas bagaimana aplikasi reksadana syariah. Oke, bagaimana aplikasinya? Sesuai dengan prinsip operasional, maka pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh manajemen investasi sebagai pengelola reksadana menggunakan prinsip mudharabah dan khirot. Di reksadana syariah ini memiliki beberapa karakteristik loh. Pertama, pemodal itu sebagai rob al-mal ikut menanggung resiko yang dialami manajer investasi sebagai amil. Lalu yang kedua, manajer investasi sebagai amil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi kalau kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaiannya. Ketiga, keuntungan itu dibagi antara pemodal dengan manajer investasi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Selanjutnya nih, ada jenis-jenis reksadana. Nah, jenis-jenisnya apa saja? Ada 4 jenis, yaitu reksadana pasar uang, pendapatan tetap, saham, dan campuran. Apa sih bedanya? Yuk simak perbedaannya. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang biasanya elemennya adalah pada deposito atau enggak obligasi yang kurang dari 1 tahun. Dan risikonya ini sangat minim. Jadi keuntungannya juga paling minim dibanding dengan reksadana yang lain. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Elemennya adalah pada obligasi syariah yang biasanya lebih dari 1 tahun. Resikonya menengah, jadi keuntungannya juga lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana pasar uang. Yang ketiga adalah reksadana saham. Dia elemennya pada ekuitas atau penyertaan. Nah, dia risikonya paling tinggi, tetapi dia juga returnnya juga bisa lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Yang keempat adalah reksadana campuran. Campuran di sini maksudnya adalah dia bisa masuk ke pendapatan tetap, bisa masuk ke saham, bisa masuk ke pasar uang. Yang pasti, manajer investasi akan memilihkan mana yang paling menguntungkan. BTW, terus pengelolaan reksadana itu bagaimana sih?
Nah, bentuk pengelolaan atau mekanisme operasional reksadana hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah terdaftar atau mendapat izin dari Bapepam. Nah, pengelolaan reksadana terdapat 3 pihak yang terlibat dalam hal ini, yaitu pertama, manajer investasi adalah pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan investasi yang meliputi analisa, pemilih jenis investasi, pengambilan keputusan investasi, monitor pasar investasi, dan melakukan tindakan yang dibutuhkan investor. Manajer investasi dalam hal ini dapat berupa perusahaan efek atau PT yang bergerak dalam reksadana maupun perusahaan khusus sebagai perusahaan manajemen investasi. Lalu yang kedua adalah bank kustodian, adalah bank yang bertindak sebagai penyimpan kekayaan atau safekeeper serta administrator reksadana. Dana yang terkumpul bukan merupakan bagian kekayaan manajer maupun bank kustodian, akan tetapi milik investor yang disimpan atas nama bank kustodian. Lalu pelaku atau perantara di pasar modal seperti broker atau underwriter maupun di pasar uang atau bank. Oh iya, sifat reksadana itu ada 2 loh kalau menurut karakteristiknya, yaitu reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Nah, apa bedanya? Kalau reksadana terbuka itu jenis investasi yang dapat diperjualbelikan kembali tanpa harus melalui bursa efek kepada perusahaan manajemen investasi. Pada reksadana terbuka ini kebanyakan adalah jenis yang terbuka dengan harga jual yang sama dengan nilai bersih aktiva. Kalau reksadana tertutup merupakan jenis investasi yang sahamnya tidak dapat diperjualbelikan kembali ke perusahaan manajemen investasi. Saham dalam reksadana tertutup ini hanya dapat diperjualbelikan melalui bursa efek dan harganya bukan tergantung dengan nilai bersih aktiva, tetapi tergantung dari demand and supply. Nah, kan kita sudah ngomongin tuh dari mulai aplikasi, jenisnya, lalu pengelolaannya, sifatnya. Sekarang ini nih sebenarnya yang paling ditunggu-tunggu, yaitu keuntungan investasi melalui reksadana syariah itu apa? Nah, yang pertama itu jaminan pastinya halal pada perusahaan yang telah terdaftar dalam daftar efek syariah. Yang kedua, tingkat likuiditas yang baik. Yang ketiga, ada manajer investasi yang diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah dalam menganalisa produk investasi yang baik dan membuat portofolio yang efisien. Yang keempat, pastinya diversifikasi ya. Adalah ini tuh istilah investasi di mana Anda tidak menempatkan seluruh dana Anda dalam satu peluang investasi saja dengan maksud membagi resiko. Yang kelima, pastinya biayanya rendah. Ya, namanya juga investasi, di samping keuntungan itu juga pasti ada resikonya. Resikonya apa kalau dalam melakukan investasi di reksadana? Yang pertama, pasti ada perubahan terkait kondisi dan kebijakan ekonomi dan politik, juga dapat mempengaruhi kinerja bursa dan perusahaan. Yang kedua, berkurangnya nilai aktiva bersih karena pergerakan efek di pasar atau perubahan suku bunga. Lalu yang ketiga, resiko perusahaan gagal bayar sehingga berdampak pada nilai yang kita investasikan. Yang keempat, jelas ini, return yang tidak pasti, terutama pada reksadana jenis pendapatan tetap, saham, dan campuran. Kalau yang deposito itu udah jelas ya, atau pasar uang maksudnya, itu udah returnnya kebanyakan ya konstan segitu aja. Yang kelima adalah resiko likuiditas. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi dari kami. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semua, dan saya mohon maaf kalau masih ada yang kurang mungkin. Dan untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan via WA group ya. Oke, see you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.